Selamat siang, berjumpa lagi dengan Sepintu 6 seputar informasi Tambak Ukir 6. Kali ini kita akan meliput jalannya visitasi akreditasi di SDN 6 Tambak Ukir. Inilah informasi selengkapnya. Pada tahun 2023, masa akreditasi SDN 6 Tambak Ukir memasuki tahun terakhir, yang artinya pada tahun 2023 ini SDN 6 Tambak Ukir akan melakukan tahapan akreditasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga ini memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SDN 6 Tambak Ukir mendapatkan jadwal visitasi akreditasi pada tahap kelima, tepatnya pada tanggal 15 sampai 16 September 2023. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung yang mengacu pada petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, serta observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan kondisi lingkungan sekolah. Dalam kegiatan visitasi ini, BANSM Jawa Timur mengutus 2 asesor, yaitu Bapak Abdul Munib dari Kabupaten Banyuwangi dan Bapak Wahid Ilham dari Kabupaten Probolinggo. Pada hari pertama visitasi, Bapak asesor disambut oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan SDN 6 Tambak Ukir serta komite dan tokoh masyarakat. Bapak asesor, Bapak Wahid dan Bapak Munib, selamat datang di SDN 6 Tambak Ukir. Kami siap diobservasi. Warga SDN 6 Tambak Ukir sangat bersemangat dan antusias dalam menyambut kedua Bapak Asesor. Bapak Asesor ini baru pertama kali mengunjungi sekolah kami, SDN 6 Tambak Ukir. Bapak Asesor juga terlihat menikmati penyambutan kami dengan senyum yang merekah. Asesor yang diutus dan SM Jawa Timur ini selama 2 hari akan menilai 4 butir kinerja inti. 4 butir tersebut diatur dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan yang biasanya disingkat dengan IASP. 4 butir tersebut adalah mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru, dan mutu pengelolaan. Kegiatan di hari pertama diawali dengan temu awal antara asesor dengan kepala sekolah dan pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di SDN 6 Tambak Ukir. Bapak komite dan tokoh masyarakat juga turut hadir dalam temu awal ini. Kegiatan temu awal ini diisi dengan perkenalan dari tim asesor serta pemaparan tentang strategi pelaksanaan visitasi yang akan terlaksana selama 2 hari. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kepala sekolah tentang profil sekolah SDN 6 Tambak Ukir. Nama cukup singkat, Mario, kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, tahun 69. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang profil SDN 6 Tambak Ukir yang akan kita pilah-pilah menjadi, yaitu pertama keadaan alamnya, kemudian keadaan siswa, yang ketiga adalah keadaan personel ketika yang ada di 6 Tambak Ukir, dan keempat adalah keadaan gedung dan sarana dan prasarana. Keadaan alam jelas bukan kota, pegunungan. Keadaannya seperti ini, tapi kadang kalau kita nikmati ini indah, Pak. Indah. Saya kerasan juga di sini. Kemudian jauh, Pak, di lingkungan perkampungan. Perkampungannya ada di sebelah depan itu, kemudian ada di belakang sana, 2 perkampungan. Jadi di sini ya kita terpisah dengan perkampungan, tidak ada di rumah.
Yang seperti tadi siswanya itu berasal dari dua perguruan, yaitu yang pertama ini Pak, beringin di depan itu. Karakteristiknya itu apa? Kalau saya padunya kayak tempe Pak, yang dari Probolinggo mungkin tahu. Itu bertumpuk-tumpuk solid itu. Ada yang di atasnya tinggi, karena lokasinya kan naik, ada yang tinggi. Kemudian yang satunya adalah peteng. Ini beda sekali Pak. Peteng itu seakan-akan saya mengamati mungkin ada semacam nomaden gitu Pak. Jadi satu keluarga di sana, satu kelompok gitu, di sana lagi ada seperti itu, beda-beda. Kemudian personel PTK-nya Pak, ada 12 di sini. Saya perkenalkan satu persatu, biar kenal juga. Yang nomor 1 saya sendiri, kemudian yang nomor 2 adalah Bapak yang baju merah ini. Bapak Ivan Nurfika, ngajar di kelas 3. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Mulyadi, SPD NPBI, yang di sebelah sana Pak. Itu ngajar di kelas 6. Satu-satunya yang punya S2, yang lain S1. Kemudian Pak Di Christian, ini yang tadi jemput Bapak pakai mobil ke hotel, ngajar di kelas 2. Kemudian Pak Loso Wianto, ini yang ganteng ini Pak. Kemudian berikutnya Bu Yunia Haryani yang di sebelah ini, barat nih Pak. Dengan acara kelas Pak. Kemudian Bu Siti Soleha ini sedang cuti melahirkan Pak. Baru dapat berapa minggu berapa gitu. Jadi tidak bisa hidup. Kemudian yang berikutnya Bu Ainia di sebelah timurnya Bu Fira yang mengajar pendidikan agama Islam. Kemudian Bu Widawati yang ujung sana sebelah timur. Kemudian Ibu Fatimah Solehah di sebelahnya. Kemudian Bapak Agus Pujanto ini yang kameramen ini Pak. Kemudian Bapak Enik Santoso. Oh ada di luar itu yang satu-satunya PNS penjaga di Kendit, tinggal satu, yang lain di sini tinggal satu. Kemudian berikutnya adalah jumlah kelasnya ada 5, rombelnya ada 6, kelasnya ada 5. Terpaksa satu kelas itu dipakai 2 rombel, terpaksa. Kemudian visi, misi, dan tujuan kami adalah, visinya adalah terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif. Saya tidak ingin berpanjang lebar sehingga anak-anak yang saya sampaikan dipakai iya-iyanya itu visi, misi Bapak. Ya gampang gitu. Mungkin sedikit saya ingin mengulas. Terwujudnya saya punya cita-cita seperti ini, bahwa warga sekolah bukan hanya siswa Bapak, gurunya, karyawannya juga itu berkarakter Pak. Karena menurut zaman sekarang kan IKM itu, kurikulum merdeka itu harus berkarakter. Jadi saya rangkum di situ karakter tentang keagamaan, gotong royong dan sebagainya. Ada 6 karakter itu. Kemudian masuk ke pengorganisasian kurikulum. Di sekolah kami itu ada kegiatan intrakurikulernya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 istilahnya. Kemudian ekstra kurikuler juga ada, kemudian aktualisasi budaya sekolah atau pembiasaan. Kita kupas dari yang pertama, intrakurikulernya di sini menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum tahun 2013 K13. Itu masih di kelas 3 dan kelas 6 yang belum melaksanakan. Itu serentak satu simbol seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dilaksanakan di kelas 1, 2, dan 4 ini. Jadi ada 2 kurikulum. Kemudian tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, ini Bapak, keadaan anak-anak ketika di tahap berapa? Tahap 3, 2. Iya. Tahap pertama tidak sempat saya, ini di Pasika tahap pertama itu semacam penjelasan dan sebagainya. Ini tahap sudah mempersiapkan lahan Bapak.
Jadi anak-anak membawa alat-alat, kemudian ini sudah mulai nanam. Nah, ini sudah siap untuk pemeliharaan berikutnya. Ini saya buat kelompok seperti ini agar masing-masing ini punya tanggung jawab. Ekstrakurikuler hanya satu, pramuka. Ini foto-fotonya, kegiatannya. Yang kalau kita lihat di sini ada profil pembinanya yang berasal dari SPK sendiri, yaitu Bapak Loso. Beliau itu adalah DKT, Andalan cabang. Andalan cabang. Jarang diselamatkan pendidik itu hanya 3 orang. Tentang aktualisasi budaya sekolah, ya upacara bendera, meskipun muridnya sedikit, Pak. Kalau dilihat kan lucu, muridnya sedikit, tapi upacara bendera harus dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian berikutnya adalah sholat duha. Ini profilnya ini, waktu sholat duhanya yang dipimpin oleh Pak Ivan yang berbaju merah ini dilanjutkan dengan apa istilahnya, Pak? Oh iya. Kemudian ada yang lupa bahwa di sekolah kami itu ada kegiatan tahfiz Quran, Pak. Jadi sebelum pelajaran dimulai ada waktu sekitar 10 menit itu untuk anak-anak diberi waktu untuk menghafalkan juz amma. Kita tidak pasang target lebih, yang penting nanti lulus kelas 6 sudah hafal juz amma. Alhamdulillah menurut saya sudah bagus itu. Berikutnya penutup, Bapak. Tidak banyak yang saya sampaikan caranya. Saya akan memperkenalkan channel YouTube kami. Meskipun SD Gunung, saya berusaha untuk tidak ketinggalan. Saya ingin membuat suasana lain. Ada semacam informasi sekolah, tapi bukan sekolah yang istimewa. Sekolah yang di pinggiran yang apa adanya. Alhamdulillah, kami sudah punya channel YouTube-nya. Namanya adalah Sepintu 6. Seputar informasi tambah ukir 6. Iya. Yang saya sebutkan tadi tentang penjelajahan di Peteng itu, Pak. Bapak kalau mau ingin lihat ada di ini mungkin ya, ya. Mengikuti jejak perjalanan menuju rumah siswa. Itu menarik sekali, Bapak. Di sana saya baru tahu juga medannya itu lagi, Pak. Ada ya meskipun ada sebagian yang diantar sepeda motor, tapi ada juga yang jalan kaki. Yang saya ceritakan kalau sampai di rumah sudah di sekolah itu sudah ngos-ngosan. Capek betul, gila. Sebagai penutup, saya terima kasih atas kehadiran Bapak Asesor. Mungkin ada penyampaian saya yang kurang berkenan hati-hati, ada kesalahan saya mohon maaf, saya akui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak presentasi dari kepala sekolah, Bapak Asesor melanjutkan kegiatan penilaiannya dengan mengobservasi lingkungan, sarana prasarana, dan suasana pembelajaran di dalam kelas, serta fasilitas yang ada di dalam kelas yang dapat menunjang proses pembelajaran. Dalam hal ini, Asesor nampak mengunjungi beberapa ruang kelas di SDN 6 Tambak Ukir. Dalam kunjungan ke beberapa kelas, Bapak Asesor bertanya beberapa hal kepada peserta didik perihal pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru di SDN 6 Tambak Ukir. Tak lupa, Bapak Asesor juga mendokumentasikan suasana kelas dan kegiatan peserta didik kami. Dalam observasi ini, diharapkan Asesor mendapatkan gambaran tentang kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN 6 Tambak Ukir. Saat mengunjungi peserta didik di dalam kelas, Bapak Asesor juga memberikan beberapa pengarahan dan penyemangat kepada peserta didik kami agar selalu semangat dalam belajar untuk masa depan yang lebih baik. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan wawancara kepada Komite SDN 6 Tambak Ukir
dan perwakilan tokoh masyarakat sekitar. Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada Bapak Abu Kusnianto selaku komite sekolah dan Bapak Suratif selaku perwakilan tokoh masyarakat yang juga merupakan wali murid dari peserta didik SDN 6 Tambak Ukir. Setelah wawancara dengan komite dan tokoh masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan penggalian butir terkait 4 mutu kinerja inti, yaitu mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru, dan mutu pengelolaan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara dengan kepala sekolah dan guru SDN 6 Tambak Ukir mengenai 35 butir IASP yang ditetapkan pada tahun 2020. Cuaca yang cerah dan suhu udara yang kian meningkat di hari itu tidak menyurutkan semangat guru dan kepala sekolah SDN 6 Tambak Ukir dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Dokumen bukti dukung juga menjadi dokumen penting yang dilihat oleh asesor karena merupakan bukti fisik dari setiap bentuk kegiatan yang ada di sekolah. Pada hari kedua, pelaksanaan visitasi akreditasi dilanjutkan kembali pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan kegiatan awal penggalian data IASP terkait dengan proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi langsung dengan guru model yaitu Yunia Hairani dan Loso Wiyanto. Guru model yang diobservasi akan mengajar dan dinilai oleh masing-masing asesor. Guru model yang pertama yaitu Ibu Yunia Hairani melakukan kegiatan mengajar di kelas 2. Proses pembelajaran yang dilakukan antara lain guru melakukan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam praktek pembelajarannya ditekankan dalam pembelajaran student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Para peserta didik diharapkan aktif bertanya atau memberikan komentar dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam proses pembelajaran, guru-guru di SDN 6 Tambak Ukir diharapkan mampu membimbing peserta didik mengaplikasikan keterampilan 4C. 4C sendiri adalah kemampuan berkreativitas, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membaca. Ada salah satu nanti yang siap untuk membaca, yang lain menyimak. Menyimak berarti mendengarkan. Siapa kira-kira yang mau membaca ini? Yang lain bisa, hanya itu yang bisa. Coba ini baca yang nyaring. Kelihatan tuh. Bacalah teks di bawah ini. Draman dan Guru model yang kedua yaitu Bapak Loso Wiyanto yang merupakan guru kelas 5.
Dalam proses pembelajarannya, Bapak Losowianto juga menekankan pembelajaran student center. Tentunya tujuannya adalah peserta didik mampu menerapkan 4C dalam proses pembelajaran. 4C penting dalam pembelajaran karena membantu siswa dalam berpikir kritis, bekerja sama, dan berbagi ide dengan orang lain. 4C membantu siswa menjadi pemikir yang kreatif dan kritis, dan mampu mengkomunikasikan ide-idenya guna mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Kedua guru model yang ditunjuk menjadi perwakilan dalam penggalian data IASP terkait dengan proses pembelajaran, memberikan gambaran bagaimana guru SDN 6 Tambak Ukir laksanakan pembelajaran di dalam kelas. Setelah itu, asesor melanjutkan wawancara dengan 8 siswa perwakilan putra dan putri. 20 siswa juga diminta untuk mengisi angket tentang perundungan yang ada di sekolah. Dalam rangkaian visitasi akreditasi di SDN 6 Tambak Ukir ini, Bapak Sudibyo selaku Korwil dan pengawas di Kecamatan Kendit juga ikut mendampingi jalannya kegiatan visitasi. Oleh karena itu, kita akan melakukan wawancara kepada Bapak Sudibyo selaku Korwil dan pengawas Kecamatan Kendit mengenai visitasi akreditasi di SDN 6 Tambak Ukir ini. Yuk kita coba wawancara beliau. Mengenai kegiatan visitasi akreditasi di SDN 6 Tambak Ukir ini. Iya, begini Bu Ira, tentang visitasi akreditasi itu bukan merupakan tujuan satu-satunya, gitu ya. Tujuan satu-satunya kita melaksanakan pendidikan sebenarnya kan bermuara dari 8 standar nasional pendidikan yang dasarnya tujuan pendidikan nasional, gitu ya. Kemudian dari pendidikan yang telah kita laksanakan dalam masa pembelajaran kelas 1 sampai kelas 6, tentunya kan guru melaksanakan tujuan pendidikan nasional yang dasarnya adalah 8 standar nasional, kan gitu ya, dari aspek standar isi, standar proses, standar penilaian dan sebagainya. Dari kegiatan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, perwujudan itu dilaksanakan apa sudah katakanlah sempurna atau maksimal atau belum. Nah, inilah saatnya pemerintah melakukan tindakan atau kegiatan untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa berhasilkah pelaksanaan pendidikan yang ada di SD mana ini? 6 Tambak Ukir, maka perlu diadakan akreditasi. Akreditasi itu yang dilaksanakan visitasi itu ya, itu kan arahnya untuk mengetahui kelayakan sekolah ini dalam melaksanakan pendidikan itu apa sudah layak atau memenuhi syarat. Mahir Bapak, mungkin ada pesan dan kesan untuk SDN 6 Tambak Ukir. Satu pesan saya. Nomor 1, jadilah guru dan kepala sekolah yang betul-betul merupakan sosok seorang pendidik yang sangat dirindukan oleh anak-anak. Hingga dengan guru, kepala sekolah yang dirindukan oleh anak-anak, anak-anak akan lebih betah, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dan senang untuk belajar di SD 6 Tambak Ukir. Sehingga kita ini tidak perlu reklame dan sebagainya. Karena apa? Dengan guru yang selalu mendahulukan kepentingan murid, diferensiasi ya. Nah, ini merupakan kebutuhan siswa, sehingga siswa pasti akan mengikuti menjalani pendidikan di SD 6 Tambak Ukir. Gitu ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan terima kasih banyak atas pesan dan pesannya.
Kegiatan visitasi akreditasi diakhiri dengan acara temu akhir dan refleksi oleh asesor yang diikuti oleh kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan di SDN 6 Tambak Ukir. Refleksi ini bertujuan agar temuan dari asesor dapat ditindaklanjuti dan tentunya diperbaiki agar mutu pendidikan di SDN 6 Tambak Ukir lebih baik dari sebelumnya. Semoga visitasi akreditasi ini dapat meningkatkan mutu di sekolah kami guna mewujudkan peningkatan kualitas dan standar mutu pendidikan Indonesia. Sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak-bapak dalam rangka visitasi akreditasi di SDN 6 Tambak Ukir ini. Terima kasih atas kerjasamanya, bimbingannya, dan petunjuk-petunjuknya kepada kami. Kami juga mendoakan semoga perjalanan pulang bapak-bapak nanti selamat sampai di rumah bertemu keluarga kembali, dan semoga ke depan karir bapak-bapak akan selalu lebih naik lagi dan semua dalam lindungan Allah SWT. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kedua asesor meninggalkan SDN 6 Tambak Ukir, belum lengkap rasanya jika belum mendengar pesan dan kesan selama 2 hari melakukan observasi di SDN 6 Tambak Ukir. Oleh karena itu, kita akan melakukan wawancara kepada yang pertama, yaitu Bapak Wahid Ilham, kemudian dilanjutkan wawancara kepada Bapak Munif. Yuk kita simak wawancara selengkapnya. Maaf meminta waktu sebentar untuk kami wawancara. Bagaimana kesan Bapak selama 2 hari melakukan visitasi di SDN 6 Tambak Ukir? Alhamdulillah kita sampai di Tambak Ukir yang tak kirain ada di bawah gunung ternyata. Tapi sekali lagi satu kesan yang buat saya bahwa saya sekolahan ini walaupun di atas lereng gunung tapi memberikan nilai-nilai yang luar biasa, baik saya selaku asesor bahwasanya anak-anak di sini walaupun hidupnya di desa jauh dari perkotaan bisa memberikan suatu nuansa yang luar biasa. Guru-gurunya bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak agar nantinya anak-anak ketika meneruskan yang jenjang lebih tinggi bisa menjadi bekal yang luar biasa juga. Kemudian pesan Bapak terhadap kami warga SDN 6 Tambak Ukir. Yang pertama, guru-guru sini harapan saya tetap berkarya, bersabar. Muatan ikhlas itu adalah corongnya dari orang-orang di atas gunung. Karena seperti Wali Songo, di atas gunung itu tempatnya sumbernya ilmu, mencerahkan ilmu. Saya yakin teman-teman di sini semuanya kekeluargaannya sangat tinggi, anak-anaknya semuanya ceria. Walaupun tempatnya jauh dari pusat sekolahan, tapi mereka semangat luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu dan tambah sukses. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak. Sukses semuanya. Bapak melakukan visitasi akreditasi di SDN 6 Tambak Ukir. Bagaimana kesan Bapak selama 2 hari di SDN 6 Tambak Ukir ini? Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu di sini, alhamdulillah kami selama 2 hari melaksanakan visitasi akreditasi di tahap yang ke-5 ini. Ini adalah baru pertama kali kami bisa di daerah yang walaupun ini di daerah katakanlah desa yang paling ujung, desa Tambak Ukir atau SDN 6 Tambak Ukir ini, Kecamatan Kendit. Suasananya seperti kota walaupun desa, walaupun dusun desa tapi rasa kota. Artinya di dalam proses pembelajarannya alhamdulillah anak-anak mengikuti proses dengan baik, bapak ibu gurunya juga begitu. Iya.
Apa pesan Bapak untuk sekolah kami SDN 6 Tambak Ukir ini? Iya, untuk pesan Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Guru, pesan saya sekolah ini yang sudah baik, artinya proses belajarnya sudah baik, dengan dengan ditekuni oleh Bapak Ibu Guru yang sudah S1 berpengalaman, walaupun sekolahnya di daerah dalam Badi, ini menurut kami tetap terus ditingkatkan proses pembelajarannya. Tadi ada juara prestasi di bidang kepramukaan yang telah dilatih dibina oleh senior gurunya yang namanya Pak Loso. Ya, ini terus ditingkatkan lagi. Jadi walaupun desa tapi bisa di Kecamatan Kendik meraih prestasi juara 3 insya Allah untuk pramuka. Di samping itu juga akademiknya. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Terakhir Bapak, kami ada persembahan untuk Bapak. Ke Bogor membeli belati, Cakep. ke Medan membawa cemeti. Cakep. Bapak asesor yang baik hati, Cakep. semoga kita berjumpa lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijumpa kembali ya. Semoga sukses Bapak. Amin, sama-sama. Semoga Terima ini juga kasih. sama-sama. Terima kasih. Itulah liputan khusus jalannya akreditasi visitasi di SDN 6 Tambak Ukir tanggal 15 sampai 16 September 2023. Saya Yunia Hairani. Terima kasih.